banyak mikirin apapun gitu. Jadi mereka lebih cepat imunnya naik gitu. Ya, tapi kan anak kecil kadang-kadang rewel ya. Ini nangis juga jarang. Oh, Itu yang syukur. sangat-sangat saya syukurin. Syukur. Sama yang sangat saya syukurin itu driver yang suka nganter saya tuh saya suruh tes negatif hasilnya. Oh, alhamdulillah. Itu yang bikin saya senang. Iya. Sangat bersyukur. Kamu dulu sih lihatin dulu ya. Semoga hasilnya 4 dan yang di Cimanggu negatif Pak ya. Amin. Baik teman-teman, tugas kita untuk menambah imun. Wah, ntar dulu nih, Pak Juharnya lagi mundur nih. Ini kuncinya soalnya nih. Pak sekeluarga udah sehat juga kan? Alhamdulillah Pak, atur nuhun. Udah 3 minggu apa 4 minggu gitu, atur nuhun. Sudah, semuanya sudah negatif. Berkat doa semuanya. Oke teman, Pak Juhar balik lagi. Pak Juhar. Sekarang kita bakal kasih semangat kepada Pak Prawoto teman-teman. Begitu saya hitung 1, 2, 3, kata-katanya adalah semangat keluarga Prawoto. Oke? Siap. Oke. Yang paling semangat hadiah sudah disiapkan. Oke? Siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Semangat Pak. Ini yang semangat Pak Prawoto kayaknya. Dari Pak Prawoto, mari kita pergi ke Soka 2 nomor 12. Hei, 3 orang ini Soka 2 semua ya. Ada apa dengan Soka 2? Apa dengan Soka 2? Kita hindari lewat Soka 2. Hindari. Soka 2 mau immunity. Banyak, Pak 2. Cepat pindah dari Soka 2, cepat pindah, ayo. Soka 2 tuh daerah elit itu Pak. Kayaknya sejak ada Mang Molan deh di sana. Aduh. Baik, kita pindah ke Soka 2 nomor 12. Pak Horas bersama keluarga nih. Ibu Eli, Pak Horas. Ya. Mau kasih lebar. Ini hari keberapa nih? Hari ke-10 saat ini. Hari ke-10. Iya. Jadi ini termasuk cerita yang agak unik untuk saya karena biasanya yang positif itu di isoman masuk kamar. Tapi karena ternyata Pak Horas, Ibu Eli, anaknya dan yang bungsunya negatif, jadi yang bungsunya masuk kamar. Yang di isoman tuh anak bungsunya gitu. Tapi yang luar biasa, warga di sini beberapa menawarkan ke keluarga Pak Horas untuk gimana kalau si bungsu dititipkan gitu, karena banyak yang dipikirkan gitu oleh warga-warga sini gitu. Jadi warga-warga sini luar biasa. Cuman karena mungkin biar tetap bisa ketemu, jadi si bungsu tetap sama keluarga Pak Horas. Jadi yang dirasa sekarang apa Bu Eli? Gak ada lagi Pak, happy. Pak Horas ada yang dirasa? Enggak Pak, kalau saya dari awal memang OTG sehat kata Pak Teddy. Oh. Tapi di isoman. Iya. Makasih Pak Rizal. Pak Rizal motivator saya terbaik itu. Asik. Kalau Pak Horas tambah keriting Pak Molan. Terus kapan akan PCR lagi? Tanggal 24 rencananya Pak. Tanggal 24, 7 hari lagi? Iya, betul, Sabtu depan. Oke, itu dijadwalkan oleh dokter atau puskesmas atau dari keluarga sendiri? Ya, itu atas inisiatif kami sendiri sih. Jadi sementara belum PCR, si Al tetap masih saya taruh di rumah adik. Oke. Tapi di sini warga dengan tangan terbuka menerima kalau si Al mau dititipin, Pak. Ntar pulang Pak kalau di sini. Hah? Ntar pulang, nggak boleh. Lumayan buat bantuin nyiram pot saya, Bu. Ya ada Pak Umar tuh temannya, best friend-nya. Oh, iya. Ini Alnya yang kedewasaan
Atau Pak Umar yang kekanak-kanakan ini bermain? Ya udah, mudah-mudahan 7 hari lagi hasil PCR-nya negatif ya. Siap, Pak. Siap. Oke, teman-teman tugas lagi. Mari kita indus imun keluarga Pak Horas biar naik. Ketika saya hitung 1, 2, 3, maka teman-teman beri semangat kepada keluarga Pak Horas. Kata-katanya adalah semangat keluarga Pak Horas. Oke? Amin. 1, 2, 3. Semangat keluarga Pak Horas. Oke. Naik tuh imunnya tuh. Langsung kita dari Pak Horas kita ke Pak Fahri Kurnia. Pak Rizal. Hah? Pak Rizal. Pak Rizal. Pak Rizal udah sembuh. Ya kan pernah kena juga. Itu sesinya beda. Wah, ini Pak ada yang ngedoain, Pak. Bukan doain tapi kan dikasih semangat juga. Nanti itu ada sesinya, cerita dari yang sudah melewati gitu. Oke? Oke. Ngelawan MC aja lu. Oke, lanjut. Kita ke Soka 5 nomor 9. Ada keluarga Ibu Lubis, M. Fahri Kurnia. Apakah hadir? Hadir. Mana ya? M. Fahri Lubis? Nggak hadir ya kayaknya ya? Nggak ada, Mang. Nggak ada. Adanya Tante Koni itu. Wakilin Pak Rifki aja. Beda, Ibu Lubisnya beda. Jadi satu lagi ada Ibu Yesika, ini Soka 2 nomor 4. Jadi teman-teman ada M. Fahri sama Ibu Yesika yang kebetulan masih isoman. Kalau Ibu Yesika dirawat, kalau nggak salah dirawat. Jadi kita doain, kita kasih semangat. Walaupun orang yang nggak ada, mari kita beri semangat dari jauh kepada Fahri dan Ibu Yesika. Ketika saya hitung 1, 2, 3, mari kita beri semangat. Semangat Fahri dan Ibu Yesika. Oke? Oke. 1, 2, 3. Dari Ibu Yesika. Mantap. Ada ini, Mang. Satu lagi, Mang. Pak Denny tuh. Pak Denny. Oh iya, Pak Denny. Nggak kelihatan Pak Denny sehat sih. Sehat, alhamdulillah. Hari keberapa Pak Denny? Tanggal 14 saya udah PCR, udah negatif. Oh udah. Iya, ini cuma alhamdulillah. Lanjut saran dokter aja sampai tanggal 19 tetap isoman gitu. Oh, jadi tanggal ikutin saran dokter aja. Benar. Jadi tanggal 14 PCR terakhir itu hasilnya negatif. Iya. Tapi disarankan sampai 19. Berarti sekarang udah nggak ada apa yang dirasa, udah nggak kerasa Pak ya? Ya, nggak ada, udah sehat alhamdulillah semuanya. Power sudah ada. Asik. Siap ya? Nasi biryani udah makan belum, Pak? Berarti Pak Denny udah kita bilang udah negatif ya? Negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sampai tanggal yang dikasih tahu dokter pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Nah, ini langsung aja nih karena acara selanjutnya adalah sharing session buat teman-teman yang pernah terpapar atau penyintas nih. Langsung aja mumpung ada di Pak Denny gitu. Pak, boleh nggak? Bapak kan sudah melewati masa ininya nih, masa COVID-nya, udah negatif walaupun disuruh nunggu dokter beberapa hari lagi biar pulih lagi. Ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman warga di sini? Maya, pokoknya kalau ngerasa sesak sama batuk, cepet-cepet ke rumah sakit itu aja. Iya betul. Karena saturasi waktu saya datang ke rumah sakit itu sudah 74, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah saya bisa masih panjang umur. Karena di rumah sakit, Pak, semuanya saya datang ke situ, walaupun posisi saya duduk, saya langsung diimpus, diambil darah, di ronsen. Jadi apa yang perlu, obat yang masuk ke dalam tubuh saya itu. Selama 10 hari saya nggak makan, minum 1 malam di rumah sakit. Pagi saya sarapan sudah habis, Pak. Di situ saya mulai, saya ini sembuh. Oke. Jadi saran saya, walaupun di IGD, walaupun di tenda, di rumah sakit, yang penting bisa dirawat, bisa diimpus, obat bisa masuk, sabar di situ.
Karena saya di lorong UGD itu 2 hari, tapi saya semangat tetap. Setelah 2 hari baru saya masuk ke ruangan. Oh, jadi 2 hari nunggu kamar tersedia, Pak ya? Iya, betul. Oke, nih Pak, tolong kasih tips Pak. Nggak banyak orang seperti Bapak yang bisa mindsetnya tuh tetap positif ketika 2 hari menanti kamar. Apa yang harus kita lakukan itu? Iya, dari itu 2 hari. Semangat Pak, semangat untuk sembuh. Semangat untuk sembuh. Karena kakak saya yang meninggal, dia duluan. Dia bilang, kenapa kamu masuk rumah sakit katanya. Saya bilang, saya mau sembuh. Kamu juga harus sembuh, saya bilang. Saya datang ke rumah sakit, saya mau sembuh. Saya bilang begitu. Tapi Allah lebih sayang sama dia. Iya. Kami semua turut berduka ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih Pak. Baik, terima kasih tipsnya dari Pak Denny. Bagaimana caranya untuk tetap semangat adalah keinginan yang besar untuk bisa sembuh. 2 hari di lorong IGD, akhirnya bisa mendapatkan fasilitas kamarnya. Hatur nuhun tipsnya Pak Denny, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semuanya. Hatur nuhun. Sekarang kita ke, yang baju kuning dulu nih, Pak Teddy Soka 2 nomor 11. Seingat kami, ngapain lagi saya? Anda yang berapa ya di Soka ya? Pertama deh ya. Saya pionir. Nah, Pak Teddy punten nih. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu sebagai orang yang melewati masa COVID gitu? Ya intinya sih pertama nggak stres ya. Sebenarnya sih gini, COVID itu kalau kita itu nggak ada perasaan kayak Pak Horas lah, karena nggak sakit gitu. Kalau emang imunnya kuat tuh nggak sakit gitu, dia merasa tuh sehat gitu kan. Tapi pas ketahuan dites positif, nah kita baru tahu kan. Dari situ kita kadang-kadang kalau misalnya imun kita karena tahu udah positif, terus ada stres, akhirnya malah jadi parah. Ya, contohnya istri saya ini, waktu nggak tahu positif, sehat-sehat aja, pas tahu positif demam, sakit badan segala macam dirasa gitu. Gitu. Ya harusnya kan kalau udah tahu positif ya udah selesai gitu kan, tinggal makan yang banyak, vitamin, tinggal isolasi gitu aja kan. Nah, tapi karena beliau pikirannya macam gimana anak, gimana suami segala macam, mungkin jadi malah turun imunnya gitu. Paling rendah akhirnya CT-nya dari awal itu. Masih mikirin suami Pak ya, Ibu ya? Sayang kok dia kok. Peace. Pak Teddy berapa hari? Kalau boleh tahu. Pak Teddy berapa hari? 14. Kalau Ibu? Sama. Kalau saya itu malah yang hilang penciuman saya malah. Penciuman saya paling lama hilang. Kalau istri saya paling lama sampai 5 kali PCR istri saya itu. 7 kali PCR. 2 bulan baru pastiin lah biar benar-benar negatif gitu. 2 bulan baru mastiin itu negatif? Iya, maksudnya masih merasa belum Pak, PCR lagi gitu. Oh, iya. Menarik ini. Ternyata menyambung dari Pak Denny, kita harus punya semangat yang besar, dan kata Pak Teddy, jangan stres. Ternyata Ibu Teddy ketika belum tahu positif, sehat-sehat saja. Tapi begitu tahu negatif, langsung mungkin banyak pikiran, imunnya makin turun jadi demam segala macam terasa gitu. Bu, punten Bu Teddy, mau tanya nih Bu Teddy. Kata Pak Teddy kan sebelum positif biasa-biasa saja, tapi begitu disebut positif, itu betul langsung berasa demam dan lain sebagainya. Yang pertama kerasa tuh begitu dapat hasil positif, terus saya kan langsung konsul ke dokter di IMC. Nah di situ kok rasanya tenggorokan tiba-tiba gatel gitu, kok kayaknya gatelnya sampai ke dada gitu. Saya konsul ke dokter, saya kok ini ya, terus dokternya cuma bilang nggak kenapa-napa gitu. Ternyata mungkin ya itu faktor gitu kan? besoknya berjemur udah nggak gatel sih. Tapi Ibu Teddy
ini nggak benar nggak apa kata Pak Teddy? Maksudnya itu tuh hasil dari kepikiran banyak hal jadi keluar, benar? Iya. Oh, kan saya mikirin, oh gimana nih nggak ada yang bantuin, terus makan gimana gitu segala macam gitu. Kerjaan juga pas baru pindah gitu. Memang banyak yang dipikirin waktu itu. Oke, ini kita dapat ilmu nih teman-teman dari keluarga Pak Teddy. Jadi ada dua contoh nih. Yang satu banyak pikiran, yang satu sabodo teuing. Nah, jadi kalau sekarang ternyata bersikap sabodo teuing itu adalah hal yang baik. Oke? Atur nuhun. Kita periksa itu, Aster bilang, Mami kok aku nggak cium bau rendangnya? Dia lagi masak rendang, nggak nyium. Saya udah ada seperti gejala demam, langsung lari ke IMC berdua tuh. Tes. Begitu tes, katanya PCR udah nggak bisa Bu, habis kuota. Oke deh antigen. Pulang-pulang kita itu positif berdua. Horas mengungsi ke apartemen sama Al. Tapi dia lakukan tes dulu sebelum berangkat ke apartemen. Sampai dia di apartemen, dia dapat hasil bahwa dia juga positif. Balik ke rumah, saya panik dong. Gimana ini? Panik pokoknya sepanik-paniknya. Sampai pagi-pagi, yang bikin stres memang salah satu itu. Setiap saya tertidur, Horas ukur durasi. Setiap saya tertidur, dia ukur durasi. Begitu durasi turun, dia pasangin oksigen. Akhirnya stres memang benar-benar stres, down banget. Akhirnya sepanjang malam gak bisa tidur. Begitu lihat tabung oksigen kosong, stres berat. Aduh ini gimana? Aduh gimana? Pagi-pagi kata Horas, udah kita lari ke Hermina, dibawa lari ke Hermina. Yang paling mengerikan di Hermina, begitu saya di sana Pak. Selama saya di infus, 4 orang meninggal karena COVID. Langsung bilang, ayo Pak bawa aku pulang, ntar aku mati di sini, nggak mau di sini, pulang. Terus saya telepon Bu RT, kata Bu RT siap, oksigen udah disiapin Master, jangan takut, oksigen udah ready. Iya Bu RT terima kasih. Selalu oksigen itu ready. Tapi begitu oksigen gak ready, saya stres. Gak bisa tidur. Terus Horas ini selalu ukur tanganku. Aku tertidur sebentar tanganku diukur. Aku tertidur diukur. Diantarin minum ke tempat tidur. Benar-benar stres Pak. Karena dia gak ada gejala ya. Tapi aku benar-benar dipegang. Diukur jariku. Baru tidur sebentar udah tutut di sini. Baru tidur sebentar tutut. Akhirnya aku cerita ke Bu RT. Akhirnya Pak RT baru ngasih solusi. Jangan stres kata Pak RT. Terus akhirnya kata Horas, oke, semua oximeter simpan. Oximeter disimpan. Oksigen pindahkan. Jangan dilihat-lihat. Ternyata benar Pak. Saya nggak butuh oksigen sebenarnya. Tapi Horas begitu ngelihat oksigen saya 90, langsung pasang itu oksigen. Jadi dia ukur itu hampir berapa menit. Dia bilang tadi udah 89, kenapa turun lagi? Dipasang oksigen. Setelah Pak Rizal ngomong, dia dengerin juga. Oke, kita lebih rileks kata dia. Ternyata saya nggak ngerasa apa-apa, Pak. Nggak ada sakit sebenarnya. Setelah dikasih tahu, jangan anggap sakit, kata Pak Rizal. Jangan lakukan kesalahan yang sama dengan saya. Ayo semangat. Benar sampai hari ini tabung oksigen gak kepake. Oximeter udah diumpetin Pak. Di rumah gak ada lagi oximeter. Tapi benar-benar di situ saya dapat intinya emang tidak boleh stres. Kalau stres, emang saya takut gak bernapas Pak kalau tidur. Saya takut oksigennya masih ada enggak nih? Masih, baru saya bisa tidur. Nanti bilang, oksigen tinggal sedikit. Kalau ada yang ngomong gitu, waduh, oksigen udah habis. Udah langsung stres benar-benar. Nggak bisa mencari solusi. Ternyata setelah diceritain sama Pak RT, saya bisa tidur tanpa mikirin oksigen, tanpa mengukur oksigen darah. Cuman begitu mau tidur, makan yang kenyang supaya kayak kerbau ya, kalau kenyang kali kelelep gitu. Makan yang kenyang. Begitu matahari bersinar, malam ini nggak membutuhkan oksigen.
Saya kira mau tidur ingat Pak RT, Pak, Bu. Jangan mau tidur ingat Pak RT. Mau makan ingat Pak RT. Iya, makasih Pak Rizal itu. Jadi memang intinya tidak boleh stres. Setelah itu ternyata saya nggak kenapa-kenapa. Nggak batuk, nggak demam, nggak sesak. Jadi solusinya memang itu. Tidak stres. Itu pengalaman saya. Makasih semuanya. Mungkin saya tambahin sedikit, salah satu yang nyebabin juga saya sedikit, saya bisa bilang stres lah ya. Karena sempat saya juga mimpi gigi geraham saya yang bawah copot. Nah, saya baca deh tuh di Google artinya. Aduh, artinya bikin saya, aduh gimana nih? Udahlah, setiap jam lah itu saya periksa, setiap jam. Itu juga salah satu penyebabnya. Jadi mungkin halusinasi juga seperti yang Pak Rizal tadi bilang, Pak RT bilang. Nah, itu salah satu juga yang saya pikir banyak sekali bantuan dari Pak RT atau semua bapak-bapak yang lain, terutama spirit untuk kami tetap berpikir positif sehingga imun kami tetap stabil. Dan itu terbukti sekali, saya merasakan terbukti sekali. Setelah saya dapat informasi atau spirit dari Pak RT terkait harus berpikir positif, saya nggak pernah lagi tuh ngukur-ngukur oksigen, makein oksigen ke ibu, nggak pernah lagi. Dan saya lihat itu jalan baik-baik aja. Jadi memang pengaruhnya besar sekali terhadap pikiran kita yang positif untuk kesembuhan tadi. Ya, terima kasih banyak. Dalam hal ini saya juga mau sampaikan kepada semua bapak-bapak, Pak RT, Pak Molan, Pak Umar, Pak Ferry, semua bapak-bapak yang telah mensupport kami dalam banyak hal, baik itu oksigen, logistik, dan segala macam spirit semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semoga semua bapak-bapak ibu diberikan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Berarti pelajarannya satu, jangan stres, kedua jangan percaya primbon ya Pak. Iya, betul, Horas Pak. ya. Nah, bayangkan Pak Horas ini ahli IT tapi baca primbon juga ternyata ya. Pak Horas. Iya Pak. Primbon itu hanya berlaku untuk orang Jawa ya Pak ya. Bapak orang Batak, tenang aja, Bapak selamat. Mau gigi yang mana copot, udah nggak ada apa-apa. Emang waktunya copot. Padahal itu Pak Ela itu Bu. Pak Ela nyamar jadi kupu-kupu Bu, bagi kontrol. Iya. Iya. Yang ditakutin jangan kupu-kupu. Iya, betul. Bener kata Pak Ferry. Yang ditakutin Pak Ela datang, iuran harus bayar. Itu baru harus ditakutin. Apalagi yang nunggak ya. Nah, saya tuh. Menyenangkan sekali hari ini info-info dan tips-tips. Ternyata ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Bukan, kesimpulan ini diambil dari orang-orang yang pernah merasakan gitu. Jadi kita dengar langsung, bukan katanya gitu. Jadi sebaiknya memang pikiran harus positif. Apa tadi pengalaman dari Pak Horas, singkirin oksigen, singkirin oximeter gitu. Jadi pikirannya justru lebih positif gitu. Tapi tidak ada salahnya juga untuk menyimpan jika sewaktu-waktu diperlukan gitu. Ketika kita tidak yakin dengan keadaan kita, nggak dites, tapi jangan juga langsung jadi kepikiran gitu. Nah, kalau saya boleh sharing waktu saya pengalaman terpapar,
100% emang ini masalah pikiran. Jadi alhamdulillah saya bisa seperti Pak Teddy Sabodoteing gitu ya. Jadi saya dapat combo DB dan COVID. Jadi saya mindset gimana caranya saya meremehkan COVID gitu dalam artian yang positif gitu. Ini sih bukan apa-apa gitu. Saya lebih takut sama DB. Jadi saya nggak memprioritaskan COVID sebagai penyakit yang berbahaya buat saya sebagai motivasi untuk bisa melewati masa itu gitu. Jadi gimana caranya saya tidak memandang COVID sesuatu yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau saya boleh sharing sama seperti teman-teman, mindset kita gimana caranya? Jangan sampai terpapar ya. Tapi seandainya terpapar, hal yang pertama dilakukan adalah berlakulah seperti biasanya. Untuk melakukan sesuatu, jangan yang harus dihalang-halangi. Maksudnya bukan yang keluar kemana-mana ya. Jangan harus yang dihalang-halangi dengan saya lagi ini. Nggak apa-apa, vitamin minum, apa minum. Tapi yang penting mindsetnya aja teman-teman. Pak Teddy udah cerita, Pak Horas udah cerita, Bu Eli cerita, Pak Denny cerita, Pak Rizal cerita. Semuanya kayaknya 100% masalah pikiran gitu. Jadi semoga teman-teman bisa melakukan apa yang kami lakukan. Memang tidak semua orang bisa memisahkan gitu. Tidak semudah itu seperti yang dirasakan oleh Bu Teddy. Enggak semudah itu karena banyak pikiran dan yang lain-lain. Tapi ada tips-tipsnya yang kayak Pak Horas tadi bilang, singkirin oksigen, singkirin oximeter. Kalau itu bisa membantu untuk memindset pikiran ya silahkan gitu. Tapi yang penting ternyata bukan obat-obatan yang diperlukan, tapi pikiran yang positif gitu. Itu kesimpulan dari cerita teman-teman. Ada juga kalau tips dari saya, kurangi membaca hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita gitu. Saya dengan sengaja tidak memberitahukan kabar duka dari bapak saya karena saya nggak mau banyak orang jadi terpengaruh sama berita itu gitu. Jadi saya simpan saja cerita itu sendiri, cerita kesedihan itu sendiri, dan saya tidak mau membagikan kepada yang lain karena saya nggak mau ada orang-orang yang membaca berita itu langsung terpengaruh gitu. Nggak semua orang membaca berita itu dengan masuk lewat, tapi ada yang masuk nyimpen di sini lama gitu. Takutnya saya seperti itu. Makanya tadi saya bilang saya nggak share cerita duka saya demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak bisa membuang cerita-cerita itu gitu. Terima kasih share-share-nya, menarik sekali hari ini, dan info selanjutnya ini yang mau ditanyain kepada para ibu nih. Ketika saya terpapar dan mungkin teman-teman juga terpapar, ya Allah, ibu, bapak, teman-teman, rumah saya itu udah kayak minimarket, sumpah, Indomaret kalah Pak. Buah ada, vitamin tersedia, susu iya, pompa sanyo, toren, wah semua dikasih Pak sama tetangga-tetangga Pak. Itu luar biasa, luar biasa. Sampai kulkasnya itu udah penuh gitu. Hatur nuhun ini ibu-ibu. Nah, buat ibu-ibu yang belum tahu bagaimana caranya ingin membantu gitu, gimana sih kalau kita mendengar ada yang terpapar terus ingin membantu, gimana cara untuk ikut ikut menyumbang gitu. Yang saya tahu sih kemarin tuh tersebut-sebut terdengar-dengar tuh ya, ada Bu RT, Bu Hani, ada Ubun, Bu Dedi, Bu Ninin, Bu Ucu, Bu Putri, Bu Rahmat, Bu Rita, Bu Mei, Bu Catur, itu nama-nama itu tuh sering tersebut ketika ada makanan datang gitu. Nah, mungkin ada juga yang belum tahu gitu. Mangga siapa yang akan menjelaskan misalnya mau menyumbang tuh gimana gitu caranya. Maksudnya gini, ibu-ibu, takutnya gitu. Untuk makan siang, yang pengalaman kami ya, makan siang tuh kita bisa dapat 3 jenis makanan yang berbeda, itu rezeki alhamdulillah iya. Tapi alangkah baiknya begitu ya. Kami tuh lagi dalam kondisi kayak gitu nggak bisa makan semua gitu. Jadi pengennya makan semua, tapi kondisi kayak gitu nggak bisa makan semua. Jadi gimana caranya gitu untuk mengatur, kita pengen tahu gitu, gimana sih koordinasi ibu-ibu mengatur itu semua gitu. Apakah ada jadwalnya, siapa atau siapa aja atau gimana tuh Bu? Mangga, siapa tuh yang akan menjelaskan? Bu RT. Mangga Bu, maksudnya biar tahu gimana caranya kalau ada yang ingin menyumbang sesuatu gitu. Buat koordinasinya gimana biar benar-benar terkoordinir gitu kan? Maksudnya gitu. Bu RT bisa jelasin Bu RT. Bu Ani, mangga Bu Ani.
Kalau untuk support makanan, saya sama Bu RT biasanya kita ngebagi per soka ya Pak ya. Biasanya kalau hari Minggu nih diumumin ada yang terpapar, biasanya kita mulainya hari Senin. Biasanya pembagian dulu tuh soka raya, terus soka 1 yang jadi PJ-nya selalu Bu Ninin. Terus kalau untuk hari besoknya itu selalu soka 2, PJ-nya kalau kemarin kan Bu RT karena masih ngurus Pak Rijal biasanya ganti ke Bu Putri. Kalau soka 3 tuh saya, soka 4 itu Bu Dedi, kalau soka 5 Bu Ucu. Nah, masing-masing itu saya nggak pernah tahu juga itu soka 1 gimana ininya. Yang setahu saya kalau soka 3 itu selalu mengirim ada yang frozen food, ada yang untuk sayuran mentah juga. Saya juga nggak tahu, yang penting kan diterima apa yang mereka pengen kasih ya. Ada yang vitamin, ada yang pengen kasih makanan sudah jadi juga. Semuanya itu saya langsung kirimin. Nah ini justru saya balik nanya ke Pak Molan yang pernah nerima, enaknya seperti apa tuh Pak? Untuk orang isoman, baiknya dikasihnya apa biar nanti bisa untuk support makanan yang isoman, idenya jadi itu gitu. Mungkin yang isoman bikin menu untuk 14 hari gitu Pak Molan ya? Kalau soka 4 sih bikin makanan, kalau soka 4 itu Bu Dedi yang masaknya. Bentuk makanan udah jadi gitu, dan untuk sehari itu. Nama nggak saya serahin lagi ke yang pernah isoma. Pak Molan mau dikirimin lagi? Oh, jangan dong. Mungkin gini Bu, jadi ada baiknya siapapun yang terpapar terbukalah kepada ibu-ibu. Maksudnya gini, ibu bapak ada sarapan nggak? Nah bilang aja ada atau enggak. Kalau enggak nanti disiapin gitu. Kadang kan yang terpapar tuh kayak kami bertiga ya, nggak tahu harus ngapain, jadi paling GoFood. Tapi ketika ditanya, udah ada sarapan belum? Belum, ya udah nanti disiapin. Ada makan siang nggak, ntar disiapin gitu. Jadi sebaiknya nanti itulah gunanya kata Pak Rijal, kalau ada sesuatu yang terjadi, lapor ke pengurus. Nanti dari pengurus kan ada info juga ke ibu-ibu. Nah ibu-ibu nanti yang akan menanyakan, makan siang udah ada? Belum, siapin. Makan malam udah ada? Belum, siapin. Gitu Bu, kalau dari saya sih dari pengalaman begitu. Jadi itu sangat-sangat membantu dan biar bisa dikoordinir juga sama ibu-ibu gitu. Jadi bukannya nolak rezeki, tapi ketika datang ada 4 jenis makanan, saya pusing juga mau makan yang mana nih gitu. Itu aja paling Bu. Siap Pak, nuhun ininya informasinya biar dan jadi ini jadi masukan buat berikutnya, mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Mudah-mudahan semua teman sobat. Ya mudah-mudahan nggak kirim-kirim makanan untuk yang kayak gitu lagi. Tapi berarti infonya udah jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau jangan sampai amit-amit terpapar, udahlah saudara terdekat kita kan tetangga gitu. Jadi udah cerita aja gitu, keperluannya apa, kebutuhannya apa. Nah sekarang ke pengurus nih. Ketika kita membutuhkan sesuatu, keluarga kita terpapar, siapa yang harus dihubungi Pak Rijal? Adakah nomor-nomor yang bisa dihubungi dalam 24 jam misalnya? Nomor Pak Rifki itu bisa. Oke, Mangga. Bagian humas. Yang selain Pak dikasih itu Pak, ada nomornya kan Pak? Jadi nomor siapa yang bisa dihubungi kalau terjadi sesuatu? Nomor saya, nomor Pak Rifki bisa sih Pak. Nah teman-teman, jadi untuk nomor yang bisa dihubungi, Mangga sudah diinfokan barusan. Hatur nuhun Pak Rifki, Pak Ferry sudah berkenan dihubungi dalam waktu yang mungkin tidak menyenangkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi warga Soka mohon ingat ada 2 nomor tuh yang bisa dihubungi, Pak Rifki dan Pak Ferry. Gimana caranya? Gabung di grup makanya. Jadi di situ semua info ada. Ya alhamdulillah sih kemarin juga sebagian besar bapak-bapak yang di sini juga sebelumnya juga japri ya ke saya atau ada yang langsung ke Pak RT mungkin ya. Jadi hanya yang terakhir kemarin yang 2 aja kali ya. Karena kebetulan belum gabung ya Pak Rizal ya di grup. Tapi yang lainnya sih, bahkan ada juga sih yang nggak bergabung tapi dia menginformasikan juga ada sih. Tapi walaupun sekarang udah gabung semua juga sih. Iya. Itu Pak.
Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada apapun, saudara terdekat kita itu tetangga, langsung dihubungi gitu. Kayak kemarin ada yang butuh oksigen, udah diam-diam aja di rumah. Yang lain aja yang pusing, yang terpapar nggak usah pusing gitu. Kita aja yang pusing yang lagi sehat gitu, kayak gitu-gitu. Jadi apapun kebutuhannya silakan hubungi Pak Rifki dan Pak Ferry. Bahkan kalau suaminya ngilangin Tupperware, hubungi 2 orang itu. Ya. Enak aja. Baiklah, dari pengurus ada info lagi yang mau disampaikan, misalnya dalam pengolahan sampah saudara-saudara atau teman-teman kita yang terpapar? Ya mungkin dari Pak Rifki kali ya. Mangga. Ini yang tadi untuk seandainya ada yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau seandainya ada yang terkena lagi, nanti ada formulir yang harus diisi juga, karena nanti formulir bakunya itu akan dikirimkan ke Satgas COVID. Terus oksigen sampai saat ini gabung dengan RT 4 kita punya stok 5 mungkin dengan yang Patri ya, yang 6 meter kubik. Jadi ada ya stok oksigen tabung, kemarin 4 sudah diisi. Yang 6 kubik itu masih tersisa 1/4 kalau nggak salah tempat terakhir. Nah, posisinya sekarang ada di rumahnya Pak Teguh, di gudangnya Pak Teguh. Jadi itu bisa dipakai oleh siapapun yang membutuhkan. Terus untuk sampah, beberapa hari yang lalu pengurus sudah beli kantong plastik sampah polybag warna kuning, berikut berikat untuk membuang sampah sampah medis dari teman-teman yang atau bapak ibu yang isoman di rumah. Paling gitu Pak. Rijal ada yang mau nambahin yang lain? Ya mungkin yang sampah karena saya menambahin pengalamannya Pak Molan kemarin ya. Kan membuang sampah pun mungkin diharapkan juga disemprot disinfektan dulu ya sebelum diletakkan di tempat sampah kita, karena kita juga harus melindungi petugas sampah kita ya dan lingkungan terdekat di kita sih. Itu sih mungkin itu yang perlu jadi perhatian untuk warga yang mungkin isoman ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Kemudian format informasi juga yang kita sebarkan di grup WA perumahan itu juga kita rubah, karena sebelumnya mungkin ada yang kurang setuju kalau namanya disebutkan di situ, tapi kemarin berdasarkan masukan dari warga juga silakan disebutkan aja namanya siapa yang mungkin isoman atau terpapar gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berada di sekitarnya, karena bisa jadi kita nggak tahu tuh siapa ini yang kalau hanya informasi bahwa ada warga yang terpapar gitu ya. Jadi mulai 2 minggu lalu kita sudah rubah format pengumumannya agar tetangga di sebelah kanan kirinya atau depannya itu mengetahui lah. Jadi karena benar kata Pak Molan tadi, yang paling dekat adalah tetangga ya yang bisa membantu kita. Itu mungkin tambahan informasinya Pak Bapak-bapak. Ya, hatur nuhun Pak Rifki, Pak Ferry. Berarti tadi Pak Rifki udah cerita siapapun yang terpapar laporan, nanti setelah laporan itu akan diolah, jadi disediakan plastik khusus untuk yang terpapar, yaitu warna kuning. Dan tadi Pak Ferry sudah mengingatkan kalau bisa ya teman-teman, disemprot disinfektan dulu, baru ditaruh di depan rumah, karena ada Mang Aep dan anak-anaknya yang akan mengangkat sampah itu. Jadi kita juga harus mikirin Mang Aep itu. Memang saran dari Puskesmas waktu pengalaman saya ini agak sulit saya lakukan gitu. Kami bertiga positif dan saran dari mereka adalah mengubur sampah tersebut. Saya nggak punya tanah, makanya saya pusing mau dikubur di mana gitu. Di dapur apa di mana? Ntar saya ngumpetin apa? Akhirnya saya masukin plastik, trash bag, saya semprot, saya buang di Jalan Pandu di pengumpulan TPS itu gitu. Saya buang sana biar aman lah untuk warga sini, tapi udah saya semprot dulu gitu. Nah, tadi udah ada bala bantuan dari Pak Pengurus, nanti ada plastik khusus warna kuning kalau nggak salah. Ini tidak ada hubungan dengan partai politik, nanti dikumpulkan di depan, disemprot dulu sama disinfektan. Begitu teman-teman. Ada lagi masukan atau tambahannya teman-teman sebelum kita closing buat bagi-bagi hadiah? Mangga Ibu.
Puri Begawan. Iya, hatur nuhun. Oke, terima kasih juga nih buat teman-teman yang tadi belum tersebutkan namanya untuk bergabung. Ada Bu Koni, Tante Koni, Pak Daden, tadi ada Pak Daden, hatur nuhun. Kang Taufik, wih Kang Taufik gabung, hatur nuhun nih semuanya. Maoy, hatur nuhun. Pak Syauki, terima kasih untuk bergabung. Pak Rimun, nah nih Pak Rimun mungkin ada pesan-pesan sesama Sobat COVID nih kita nih, ada nggak tips-tips yang ingin disampaikan? Terakhir nih, melewati masa positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mulan, luar biasa MC-nya. Kapan-kapan kita bisa booking untuk acara yang lebih dahsyat. Oke, hubungi Pak RT Pak. Siap. Waduh, lewat Pak RT berarti ada fee ya? Iya Pak. Pertama saya kena itu memang ceroboh ya. Jadi kita merasa pede. Ini sudah negatif. Ya aku baru antigen. Makanlah kita ya. Dengan jarak yang meja kecil gitu. Akhirnya kami semua kena yang makan itu. Bertiga saat itu. Nah kuncinya memang saat itu ya saya ya. Ini tidak ada rumus yang sama menurut saya untuk COVID ini. Kalau saya simpulkan dari beberapa kawan yang testimoni ya, kemudian keluarga gitu. Kuncinya itu kalau saya simpulkan sederhana obatnya itu. Bagi yang tidak komorbid Pak? Komorbid ya. Bagi yang tidak komorbid ya ini ya, kalau komorbid saya kira memang harus ada atensi khusus komorbidnya ya. Tapi yang enggak komorbid itu sederhana saja obatnya. STMJ. Santai, S-nya, T-nya tawakal, M-nya mendoa, ya artinya berdoa ya. J-nya jamu. Jamu itu ya bisa macam-macam, bisa madu somak, bisa kusul hindi, bisa macam-macam itu. Testimoni macam-macam. Ada yang testimoni cukup air hangat. Minum tuh air hangat. Jadi pokoknya obat-obat non medis lah yang saya maksud jamu itu banyak yang sembuh juga. Karena kuncinya yang pertama tadi itu santai, tawakal, doa itu. Itu mungkin ya tip yang pertama. Yang banyak testimoni yang saya lakukan. Yang kedua saya nitip iklan ini Pak RT, Pak Molan. Mangga. Ini saya dibantu MacGyver-nya Pak Teguh. Sekarang ini sedang masang torrent. Oke. Torrent di Kebun Raya Soka. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke kebun, tengoklah. Itu juga sana pusat peningkatan imunitas. Jadi yang sering ke kebun raya mudah-mudahan tidak kena COVID karena sana pusat imunitas. Jadi itu mungkin mohon yang belum ngambil singkong silahkan ngambil singkong. Yang belum pernah ngambil pandan untuk bikin kolak di sana juga ada. Yang tidak punya laos juga ada. Cabai banyak. Singkongnya empuk. Pak RT bahkan akan memproduksi mau dipatenkan itu.
Itu aja Pak. Kapan-kapan kita ke Kebun Raya Soka lagi. Itu aset yang luar biasa, harus kita syukuri, coba dioptimalkan. Saya sejak COVID juga nggak bisa mikir untuk apa itu kira-kira. Nggak, artinya itu luas sekali. Apakah nanti sebagian dibikin kolam lele atau apa gitu Pak ya. Jadi itu intinya kan kotak Pandora sudah kita bongkar ya. Dulu itu hutan, banyak ilalang, duri. Sekarang sudah bersih ya, sudah bersih. Mari di tahap kedua ini mau diapain? Apa mau di kotak-kotak ya? Misalnya mana untuk kolam ikan, mana untuk empon-empon, mana untuk hortikultura, mana untuk tanaman hias, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa sampai dapat juara Jawa Barat lah kalau bisa gitu, kebun raya itu. Sekaligus untuk peningkatan imunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rimun, terima kasih. Kunci dari Pak Rimun, jangan ceroboh. Oke, sekarang waktunya untuk bagi-bagi hadiah. Dibuka mic-nya, kita bagi hadiah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hadiah yang bakal kita bagiin. Gampang banget. Bu Ana udah franchise KFC, udah pindah. Sekarang kita mau main, tinggal sebutin namanya aja. Baru saya tunjuk, baru jawab gitu. Pertanyaan dilemparkan, sebut nama, silakan jawab. Oke? Siap semua teman-teman, sebelum makan siang ini sudah mau jam 12, pas banget. Mangga mic-nya dibuka yang mau hadiah, mic-nya dibuka, hadiahnya macam-macam. Hadiahnya macam-macam. Siap. Mari kita naikkan imun kita dengan berteriak sekencang-kencangnya, sebutkan namanya. Semua mangga dibuka. Mang Taufik, Pipit belum dibuka, kalau mau jawab Maoi dibuka, Desi, Yogi, Mangga, Hendra. Dibuka, ayo, dibuka. Oke, sudah saya ingatkan, kalau nggak bersuara tidak terdengar. Peri. Belum? Oke, kita mulai, ya. Kita mulai. Horas. Pertanyaannya belum. Final. Pertanyaannya kita lempar, baru sebut namanya. Oke. Di saat kondisi kayak gini, tetangga adalah saudara terdekat kita. Kalau ada apa-apa, pengurus sudah siap dihubungi 24 jam. Sebutkan satu nomor pengurus. Gak hafal. Nomor rumah mau nomor HP? Nomor HP. Yang bisa menjawab siap mendapatkan token listrik dan buku 1. Token listrik 0811. Sebutkan namanya dulu Pak. Sebutkan nama Bapak. Koni. Pak Rimun, Anda tidak menyebutkan namanya. Bapak sebut nama dulu, baru saya tunjuk. Ibu Koni silakan. 0811. Nomor siapa? Nomor siapa itu? Aduh, nomor siapa ya? Pak RT, nomor yang saya sebut tadi Pak RT. Pak RT kayaknya nih. 0811 99 66 23. Betul nggak Pak RT? Betul Pak RT. Betul. Hadiah pertama token listrik dan sebuah buku akan segera diserahkan ke rumah Tante Koni dan Dila. Selamat. Token listrik ini membuat Anda bebas biaya listrik 25 tahun. Oke, selanjutnya. Nolan buku apa? Buku tabungan. Siap. Nanti bakal dikasih ada buku tuh dari pengurus ya. Mute. Oke, dibuka ya, jangan di mute ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Hadiahnya adalah 3 buah pot kembang. Waduh. 3 buah pot ini langsung ibu. diimpor dari Cina nih. Oke.
Siap? Dan kuis Dan. Ayo kuis Dan, ayo kumpul Dan. Oke, siap ya. Salah satu cara untuk melewati masa positif, tiap orang berbeda-beda. Pak Horas menyingkirkan oximeter. Ya. Pak Teddy sabodotei. Ya. Ada satu cara yang dilakukan oleh Pak Rizal dengan melakukan senam nafas. Bagaimana cara-cara senam nafasnya? Silakan. Bodoh teuing. Bodoh teuing. Kita serahkan ke Pak Rizal. Dari informasi tersebut sudah disampaikan juga ke timnya Lingnet. Yang nonton videonya, nah gerakannya tadi sudah dilihatin. Oke, sebut namanya, ikuti gerakan Pak Rizal. Bangga Ki. Dengan siapa? Ya. Bahkan ada yang mau mengikuti gerakan apa Pak Rizal? Informasi yang didapat dari Lingnet untuk senam ini adalah ada mereka sudah mulai harus disamakan dengan videonya. FO ini. Apa Pak Rimun? Namun mereka sedang negosiasi terkait Horas. pungli atau di luar loh. Ini nego Bentar nih. Apa harus divalidasi dengan videonya Pak Rizal tadi. Negosiasi nafas ya. Sebentar. Horas lagi negosiasi ini nih oximeter nih. Sekitar 20 juta katanya. Horas. Nafasnya mau disambung dengan FO. Mereka lagi nego. Kita mute ya. Dah di mute dah. Pak Rizal tolong kasih gerakan nafasnya. Yang mau dapat hadiah sebut nama langsung ikuti gerakannya. Silakan Pak Rizal, gerakan nafasnya gimana tadi biar sehat. Ayo siapa sebut namanya yang mau ikuti? Ada yang mau. Hadiahnya kita tambah dari hadiahnya dari 3 pot bunga sama benda langka. Benda langkanya adalah kucing. Oh bukan. mie kriuk. Ini barang ini langka sekali. Kita kasih 2. Kita kasih 2. Ini langka, nggak ada dimanapun. Saya nyolong dari istri saya, nggak tahu saya dapat hukuman apa ntar. Nah, itu kayaknya dari sumbangan ibu-ibu deh kemarin. Nggak, beli. Saya yang ambil paketnya di depan. Mie goreng kriuk 8 kali pedas. Ini langka, nggak ada di mana-mana. 8 kali pedas. Lebih langka dari paket BTS McD, oke? Yang mau ikuti gerakan Pak Rizal? Denny Sokalima. Denny Sokalima. Mangga mana Pak Denny Sokalima? Pak belum. Depannya ada nafasnya dulu. Wow. Nafas dulu. Harus bareng sama Budina istrinya tuh. Budina, ayo duaan. Mana Budina? Siap. Gerakan nafas, langsung gerakan yang enggak jelas, oke? 1, 2, 3. 2 hari lagi. Oke, Pak Denny dapat 3 pot dan 2 barang langka ini. Indomie kriuk 8 kali. Pak, ini nggak di mana-mana Pak. Simpen Pak, ini Pak, langka, sumpah langka. Langka. Ya, makasih Pak Molan. Sama-sama. Maksudnya Oke. disimpan sampai kadaluarsa. Kan sampai ada yang nawar. Baik. Sekarang kita ke hadiah yang berikutnya. Oke. Masih ada token listrik dan 1 buku. Siap. Mau jawab? Siap. Sebutkan nama keluarga di kelompok ini. Yang satu sabodoting, yang satu dipikirin. Pak Teddy. Namanya? Pak Teddy. Pak Teddy Supriyadi, pakai Y, nggak pakai I. Nggak nyebut nama. Sebut namanya. Sebut nama dulu. Pak Ferry. Pak Ferry, sebutkan keluarga. Pak Ferry udah nyebutin nama. Sebutkan keluarga yang suaminya sabodoting, yang istrinya, aduh, banyak pikiran. Teddy Supriyadi. Teddy-nya pakai I, nggak pakai I.
Betul. Diperjelas lagi. Pak Ferry mendapatkan hadiah token dan buku. Oke, saya catat dulu ya. Oke. Makasih. Sekarang hadiah berikutnya. Nih hadiah yang terakhir nih ya. Anda mendapatkan ini dan ini langka lagi nih, langka nih. Liong. Oke. Beda yang tadi ini. 2, yang sekarang ini, oke? Di langkah mana, Mas? Nyolongnya 4 berarti nih. Hah? Nyolongnya 4, Pak Molan. 5 tepatnya, Pak. 2, sama ini 1. Itu saya di rumah pokoknya. Ini bulan untuk dan ini yang langka, oke? Pak Rahmat. Sebutin namanya baru dijawab, jangan jawab dulu ya. Bagaimana cara kita membuang sampah jika kita terpapar? Eli dulu. Bu Horas, mangga. Ya. 1, dengan cara mengumpulkan sampah Anda ke plastik yang telah disiapkan oleh RT, yaitu plastik kuning, disemprot disinfektan, dan diikat. Mantap. Jangan lupa didisinfek. Liong Bulan dan Indomie akan pindah ke rumah Bu Eli. Oke? Masih ada sisa lagi. Satu lagi. Ya. Oke. Ini barang langka. Udah, pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan nama lalu jawab. Oke? Siap? Apa yang dilakukan Pak Horas ketika Ibu Eli tidur? Taufik. Oximeter. Yang detail. Apa yang dilakukan Pak Horas ketika Ibu Eli memejamkan mata? Dan jarinya langsung menempelkan oximeter untuk melihat saturasi oksigen. Betul. Jadi Pak Horas selalu menempelkan alat itu. Gara-gara mimpi giginya copot. Gara-gara gigi copot ya. Baru kali ini ada orang Batak percaya primbon. Oke. Selamat Kang Taufik, dapat barang langka nih, Indomie kriuk 8 kali pedas ya. Atur nuhun, semuanya udah dikasih, bentar lagi makan siang. Jadi sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari orang-orang yang sudah terpapar. 1, kalau terkena santai aja ya. Kata Pak Rimun, STMJ katanya. Santai, tawakal, mendoa, jamu. Dan jangan ceroboh. Kalau ceroboh bisa kena. Warga di sini. Tapi jangan santai juga gitu. Jangan terlalu santai, jangan ceroboh, jangan terlalu juga ketakutan. Biasa aja ternyata kalau kata pengalaman Pak Teddy. Semangat terus kata Bu Eli, jangan stres, mental harus jaga kata Pak Rijal, dan keluarga menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya juga, kalau bisa di rumah aja. Di sana bukanlah tempat yang menyenangkan untuk menaikkan imun. Jadi di rumah masih bisa dengar keluarga, dengan anak, dengar istri, dengar semuanya. Jadi rumah adalah tempat yang baik. Baiklah semuanya, sekali lagi ingetin, yang belum masuk grup, masuklah grup. Di situ adalah saudara kita yang terdekat. Jadi ini adalah RT yang luar biasa. Ini bisa jadi daya jual kita kalau kita jual rumah. Selain tempat yang strategis dengan tol, RT-nya siap dihubungi 24 jam. Oke? Atur nuhun semuanya, sehat-sehat selalu, prokes jangan lupa, tetap berbahagia, jangan lupa, yang sakit disembuhkan, lagi cari vaksin dimudahkan semuanya, jangan lupa selalu buka itu grup karena info-info ada di situ. Dan foto juga. Dan untuk
menyebarkan info-info tentang COVID mohon dipikirkan lagi. Tidak semua orang bisa menerima info-info itu dengan lapang dada gitu. Takutnya lagi ada isoman terpengaruh, jadi mohon difilter-filter terlebih dahulu. Baiklah, sekali lagi hatur nuhun sudah bergabung. Kita mau foto dulu katanya. Mangga silakan difoto. Pak Umar. Bebas semua gimana? Mangga silakan. Sudah belum Pak? Udah nahan senyum. Rambutnya diurai dong Pak Juar. Bapak Ibu, mangga dibuka videonya. Ayo dibuka videonya. 2 tahun 4 tahun ya? Nggak dicukur Pak? Ya kurang lebih. Ayo yang gaya. Atau 2, 3. Main. Oi. 1, 2, 3. Oke, Pak Maulan. Satu lagi, halaman berikutnya, udah? Oh, diulang ya karena ada Indomie nggak nih? 1, 2, 3. Ya. Sudah? Sudah Pak Maulan. Oke, teman-teman terima kasih. Hari ini menyenangkan sekali, semua info dapat, semoga imun kita naik. Jadi, amin. untuk sebagai penutup, setelah saya hitung 1, 2, 3, mohon teman-teman berteriak, semangat Taman Soka. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3, kalian teriak semangat Taman Soka, lalu kita berpisah, selamat makan siang. Siap? 1, 2, 3. Semangat Taman Soka. Turun. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Pak Maulan, Pak RT. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Mohon pamit Pak. Assalamualaikum.